Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini kita membahas kumpulan trik untuk menyelesaikan TIU ikatan dinas ya. Nah, karena sebentar lagi ujian ikatan dinas akan dilaksanakan. Nah, sebelum kita mulai materinya, jadi kakak mengadakan TO. Bagi adik-adik yang ingin mengikuti TO, silakan lihat video sebelumnya ya. Di situ sudah ada link pendaftarannya dan TO-nya akan dilaksanakan pada hari Rabu depan ya, Rabu depan tanggal 15. Ya, link TO akan di-share melalui email. Jadi pastikan email-email adik sekalian ketika mendaftar itu aktif dan pantau terus emailnya apakah sudah ada pesan masuk untuk link ujiannya atau belum ya. Yang pastinya nanti tanggal 15 kakak akan share link ujiannya melalui email, jamnya sekitar jam 8 pagi ya, jam 8 WIB ya. Nah, oke. Langsung aja kita bahas materi kita hari ini. Nah, trik yang pertama di sini yaitu membandingkan bilangan. Nah, kali ini kita akan membahas dua trik dan akan dilanjutkan pada video berikutnya ya. Nah, untuk yang pertama di sini soalnya, di sini kita mau membandingkan nilai X dan Y. Nah, di sini ada bilangan 2,009 yang sama, bilangan di atasnya sama. Kemudian bilangan di bawahnya pangkatnya juga sama, pangkatnya sama tapi bilangan pokoknya beda. Nah, bilangan pokoknya beda. Nah, untuk membandingkan siapa yang besar, siapa yang kecil ketika bilangan atasnya sama, kita punya teori seperti ini. Ini teorinya. Nah, kalau misalkan A per B, A per C, ya ini sama ya, sama-sama A atasnya, di mana B lebih besar daripada C, itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah A per B lebih kecil daripada A per C. Itu teorinya. Nah, sekarang kita lihat aja nih, siapa yang besar? Apakah X dengan 1,00 ya 009 atau dengan Y yang di bawahnya 1,0045. Nah, jangan terkecoh dengan sebutan 45. Nah, ya jadi yang besar itu adalah 0,09 ya dibandingkan 0,04 ya. Nah, ini lebih besar dia. Jadi nilai X-nya itu lebih besar daripada nilai Y-nya. Nah, nilai ini lebih besar daripada nilai ini yang kecil. Nah, akibatnya apa? Akibatnya seperti ini tadi nih, ya, seperti ini tadi teorinya. Ini akibatnya. Akibatnya nilai X itu lebih kecil daripada nilai Y. Itu akibatnya. Nah, berarti jawabannya adalah C ya. Nah, jadi kuncinya apa? Siapa yang besar di bawahnya, dia yang kecil. Ya, siapa yang kecil di bawahnya, dia yang besar. Oke? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini kalau adik-adik bagikan ya 555 dibagi 666 ini akan merepotkan, apalagi ini 4 ribuan, ini 5 ribuan. Tapi triknya seperti ini. Ini kan bisa dibuat 111 kali 5, ini bisa dibuat 111 kali 6. Lalu dicoret. Ini hasilnya 5 per 6. Sementara yang Y-nya ini 1111 ya kali 4 per 1111 kali 5. Ini bisa dicoret. Jadi 4 per 5. Nah, gimana cara ngebandingin pecahan? Siapa yang besar, siapa yang kecil? Ini ada triknya. Ini triknya ya. Nah, ini triknya. Ini X kita adalah 5 per 6. Y kita adalah 4 per 5. Kita kali silang. Ini 25. Ini 24. Nah, 25 ini menyatakan nilai X. 24 ini menyatakan nilai Y. Berarti nilai X lebih besar daripada nilai Y. Nah, ini jawabannya ya. Oke, nah sekarang yang berikutnya. Nah, di sini ya ada soal X-nya 1 per 93 kurang 1 per 99. Ini juga sama 1 per 95 dikurang 1 per 97. Nah, kalau ini kita coba cari KPK atau kali silang, ini engap nih ya. Lumayan engap kita nih ngerjainnya. Nah, triknya gimana? Nah, triknya itu kalau ininya sama, nggak mesti satu. Angka yang lain juga boleh. Mau 2 kayak, mau 3 kayak, yang penting sama. Nah, dan ininya saling berdekatan. Berdekatan maksudnya apa? Pada soal kita ini berdekatan dengan 90. Ya, saling berdekatan. Maka trik ini berlaku. Gimana triknya? Nah, kita kurangin aja bawahnya. Ya, ini 99 kurang 93. Ya, yang ini 97 kurang 95. Ini menjadi apa? 93 kurang 99 kurang 93 kan 6. 97 kurang 95 2. Nah, ini udah jelas siapa yang besar, yaitu X lebih besar daripada Y. Nah, jadi jawabannya A ya. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ya. Nih dia. Oke, di soal berikutnya ini nilai X kita kalau kita coba kali dan pangkat ini
Wah, ini nggak sempat kita ngerjainnya pas ujian ya. Nah, tapi lihat triknya nih. Nilai X ini kan ini kuncinya ada di pangkatnya, baik X atau Y-nya, di pangkat 2-nya. Nah, ini kita bisa buat 1234 kita bisa buat menjadi 1233. Tambahi 1, kan 1234 juga. Nah, lalu ini 1232 itu 1233 dikurang 1, kan dapatnya 1232. Ya, dikurang 1233 pangkat 2 tambah 1. Nah, berarti ini sesuai dengan teori, ini teorinya ya, teori faktor. A kuadrat kurang B kuadrat itu menjadi apa? A kurang B, A tambah B. Nah, berarti ini sebagai A, ini sebagai B-nya satunya. Berarti ini bisa dibuat 1233 pangkat 2 dikurang 1 ya. 1 kuadrat 1 ya. Kemudian dikurang 1233 pangkat 2 tambah 1. Nah, ini mati, habis. Ya, ini juga habis. Jadi 0 jawabannya. Jadi X-nya 0. Nah, tinggal hitung nilai Y-nya. Sama caranya. Ini berarti 300 pangkat 2 kurang. Ini 300 tambah 1. Biar jadi 301. Ini 300 kurang 1. Nah, ini menjadi 300 kuadrat. Yang ini ya 300 kuadrat kurang 1. Nah, berarti ini 300 kuadrat kalikan ke dalam negatifnya. Kurang 300 kuadrat tambah 1. Ini habis menjadi 1. Nah, ini udah jelas nih siapa yang besar. Yaitu X lebih kecil daripada Y ya. Karena X-nya 0, Y-nya 1. X lebih kecil daripada Y. Oke, bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjut ke trik yang kedua. Oke, sekarang kita di trik yang kedua ya, yaitu menyederhanakan hitungan rumit. Nah, di trik yang kedua ini soalnya terdiri dari soal-soal yang dimana kita membutuhkan waktu kalau misalkan mengerjakannya itu dengan cara biasa. Tapi di sini kita bisa singkat ya atau cepat cara mengerjakannya. Nah, kita bahas dulu yang pertama di sini. Jika diketahui M adalah 26/99 plus 29/61 plus 14/76 ditambah 23/87, maka nilai M adalah, nah di sini kalau adik-adik coba cari dengan metode kali silang atau dengan metode KPK untuk menyelesaikan nilai M ini bakalan sangat rumit ya. Nah, kecuali dengan kalkulator gitu ya. Nah, jadi ada triknya. Nama triknya apa? Kita namain nama triknya PDKT ya. PDKT. Nah, PDKT ini maksudnya apa? Pendekatan ya. Ya, kita gunakan pendekatan. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Nah, di sini nilai M-nya adalah, ini kan 26/99 ya, 26/99. Kita lakukan perubahan angka, yaitu biar gampang, ini 26-nya kita buat jadi 25, 99-nya jadi 100. Jadi kita ubah ke angka yang gampang dibagi, ya. Nah, kalau 26 dengan 99 kan susah nih ngebaginya, tapi kalau 25 dengan 100 kan gampang. Nah, tambah, ini 29, itu kita buat jadi 30, nih jadi 60. Nah, ini kan gampang gitu ya. Kemudian 14-nya jadi 15/75. Kemudian untuk 23-nya itu kita bisa buat menjadi 20/80 gitu ya. Nah, jadi kita lakukan pendekatan. Nah, berarti nilai M-nya adalah, ini kalau kita kecilin, itu kan menjadi 1/4 ya. Ini kalau kita kecilin menjadi 1/2. Ini kalau kita kecilin menjadi 1/5. Ini kalau kita kecilin menjadi 1/4. Nah, karena di choice-nya dalam bentuk desimal, ini ya tinggal kita ubah ke desimalnya. Berarti 1/4 kan 0,25 ya. Berarti ini 0,25. Kemudian 1/2 itu 0,5. Kemudian 1/5 itu 0,2 ya. Kemudian 1/4 0,25. Nah, ini kalau kita jumlahin, ini 10, simpan 1 ya. Berarti 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7. 7 tambah 5, 12. Simpan 1. Nah, 1,2. Nah, 1,2 itu adalah nilai pendekatannya. Mana sih yang paling dekat di sini? Yang mendekati 1,2? Nah, berarti jawabannya itu adalah C, yaitu 1,1866. Nah, sementara D itu masih jauh ya. Ini kan 1,0 gitu ya. Nah, jadi soal ini kita bisa lakukan atau jawab soal ini tanpa harus menghitung secara detailnya ya. Nah, oke, bisa dipahami. Nah, sekarang yang berikutnya nih, kita lanjut nih. Nah, di sini 5/8 kurang 5/6 ditambah 72 dibagi dengan 5/6 ditambah 3. Nah, kalau soal seperti ini kita selesaikan dengan cara biasa ya lumayan lama nih ya. Kalau cara biasanya ini kita faktor namanya. Yaitu
Di sini kan ada 5 pangkat 6 ya. Kita keluarkan 5 pangkat 6-nya. Ini jadi 5 pangkat 2. Kenapa? Karena kalau dikalikan pangkatnya ditambah. 6 tambah 2, 8. Berarti ini 1 ya. Ditambah, ini 72. Dibagi dengan 5 pangkat 6 ditambah 3. Nah, 5 pangkat 2 kan itu 25 ya. 25 kurangi 1, 24. Berarti 5 pangkat 6 dikali 24 ya ditambah 72. Dibagi dengan 5 pangkat 6 ditambah 3. Nah, ini kalau kita faktor, ya kalau kita faktor 24 dengan 72-nya, itu menjadi 24, buka kurung, 5 pangkat 6 ditambah 3 ya. Nah, per 5 pangkat 6 ditambah 3 ini kita bisa coret nih, tinggal 24 jawabannya. Nah, jadi jawabannya itu B. Nah, itu dengan cara biasa. Nah, triknya gimana? Triknya itu tinggal bagikan 72 dengan 3-nya. Ya, 72 dibagi 3, itu kan 24 juga. Nah, itu jawabannya triknya. Nah, jadi trik ini berlaku kalau misalkan soalnya mengikuti format dari soal ini ya. Jadi, pertama ada tanda kurang, kemudian tanda tambah, kemudian di bawahnya itu pangkat ini sama nih. Di sini kan 5 pangkat 6, di bawahnya juga 5 pangkat 6. Ini wajib sama gitu ya. Ini juga harus 5 bilangannya, atau kalaupun dia nggak 5, misal nih 6, ini 6. Ini 6 juga, jadi 3 bilangan itu wajib sama ya. Jadi harus mengikuti format bilangan ini ya, atau bentuk soal kayak seperti ini ya. Itu trik cepatnya. Oke, bisa dipahami. Nah, sekarang yang berikutnya, yaitu untuk bilangan berulang seperti ini. Nah, triknya itu gimana untuk yang bilangan berulang? Triknya itu adalah tinggal ambil aja 2 angka dari bilangan pengulangannya, yaitu 36 di sini ya, per 99. Nah, ini wajib dia 99. Nah, tinggal kita sederhanain. Kalau kita sederhanain 36 per 99 itu kan sama-sama bagi 9 ya. Bisa bagi 9 ya. Ini bagi 9, ini bagi 9. Berarti ini 4 per 11. Jadi jawabannya 4 per 11A ya. Nah, itu triknya untuk menyelesaikan desimal yang berulang ya. Berulang-ulang dia desimalnya. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk bilangan yang seperti ini. Ya, ini kalau kita kalikan, ini agak repot nih. Nah, tapi kita coba lihat, kita kelompokkan dia dulu. Nah, di sini kan 3,8 dikali 33. Nah, kemudian di sini ada 3,8 juga. Nah, kita kelompokkan dia. Coba amati di sini. 3,8 sama 3,8 kan bisa difaktor. Jadi gini dia. 3,8 ya. Ini kan 3,8-nya yang ini diambil, maka tinggal sisa 33. Ya, 33. Ini 3,8-nya diambil, tinggal 17 ya kan? Nah, ditambah. Nah, kemudian yang ini. Ya, yang ini. Ya, kita kelompokkan yang sama itu yaitu 2,1. 2,1 kita keluarkan 2,1-nya. 2,1 kali 17 ya, tinggal ini 13 ya. Nah, yaitu 2,1 kita ambil ya. Nah, berarti di sini 3,8 ini 33 tambah 17 itu 50 ya. Nah, ini 2,1 ini 50 juga. Nah, berarti kalau kita faktor sekali lagi nih, kita keluarin. Nih, 50, ini 3,8 ditambah 2,1. Berarti ini 50, ini 5,9. Nah, tinggal kita kalikan ya. Ini kan udah gampang nih ngalikannya. Yaitu kita bisa kalikan jalan ke bawah. Nanti hasilnya itu 295. Kita kalikan dengan jalan ke bawah ya. Oke, ini dia trik kita hari ini. Jadi kita bahas 2 trik tadi ya. Nah, semoga bisa membantu adik-adik semua untuk menyelesaikan soal-soal ikatan dinasnya nantinya ya, waktu ujian, dan bisa menyingkat waktu pengerjaannya. Jangan lupa like dan subscribe ya channel KP Mat ya, agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik sekalian ya. Boleh komen ya untuk request materi. Nantikan video berikutnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.